kita bersaudara. Boleh ikuti saya, teman-teman ya, dan yang di rumah. Ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sudah melindungi, menuntun, serta berkati kami sampai saat ini, sehingga kami boleh beribadah walaupun secara online. Kuasailah dan berkatilah kami semua ya Tuhan, dan berikanlah kesegaran bagi iman kami untuk selalu setia dan taat kepadamu di dalam Roh Kudus, terutama bagi puji dan hormat serta kebesaran nama-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga berakhir. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, dan kami ingin merenungkannya bersama-sama, agar kami arti firman-Mu, agar firman kami dikuatkan dan hidup kami diteguhkan setia mengiringi Tuhan dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kakak akan membawakan sebuah pengenalan atau penjelasan singkat tentang 12 murid Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, adik-adik sudah tahu belum siapa saja sih nama-nama 12 murid Tuhan Yesus itu? Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini sambil bernyanyi. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomius, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomius, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas Iskariot. Kami diutus,
seru sekali ya lagunya. Adik-adik juga menjadi tahu siapa saja nama-nama murid Tuhan Yesus itu. Sekarang Kak Jessica akan memberikan penjelasan singkat agar adik-adik bisa lebih mengenal siapa saja 12 murid Tuhan Yesus itu. Yang pertama ada Simon Petrus. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Simon Petrus ini adalah seorang nelayan. Simon ini murid yang ikut menemani Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia sayangnya pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Namun ia kembali lagi untuk mengikut Tuhan Yesus menyebarkan Injil. Yang kedua ada Yakub. Yakub adalah saudara dari Yohanes. Dia adalah seorang penjala ikan yang kemudian menjadi murid Tuhan Yesus, lalu ikut menemani Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani juga sama seperti Simon. Dia ini telah memberitakan Injil hingga ke Galilea, Spanyol, dan juga Portugal. Yang ketiga ada Yohanes. Tidak banyak cerita tentang Yohanes karena Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus yang paling dikasihinya. Yang keempat ada Andreas. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, dia ini bekerja sebagai nelayan dan merupakan murid dari Yohanes. Kemudian ada yang kelima ada Filipus. Tuhan Yesus menemui Filipus ini saat Tuhan Yesus perjalanan di Galilea. Filipus telah menyebarkan Injil hingga ke Yunani, Syria, dan Frigia. Sekarang yang keenam ada Bartolomeus. Dia telah memberitakan Injil hingga ke Mesopotamia, Likoania, dan juga Armenia. Yang ketujuh ada Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Dia telah menyebarkan Injil hingga ke Yudea, Ethiopia, dan juga Afrika. Kemudian yang kedelapan ada Thomas. Thomas dikenal sebagai murid Tuhan Yesus yang ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Namun setelah Thomas bertemu atau berjumpa dengan Tuhan Yesus, dirinya menjadi berubah dan memiliki semangat untuk lebih tahu tentang kerajaan Allah. Lalu yang kesembilan ada Tadeus. Tadeus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil sampai Syria dan juga Armenia. Dia wafat dengan cara dibunuh di Persia. Kemudian yang ke-10 ada Yakub. Yakub anak Alfeus. Dia adalah seorang kolektor pajak yang telah menyebarkan Injil hingga ke Inggris dan juga Irlandia. Yang ke-11 ada Simon orang Zelot. Simon orang Zelot ini sebelumnya dia aktif dalam gerakan politik yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Romawi. Dia telah memberitakan Injil hingga ke Mesir, Afrika, dan juga Inggris. Yang terakhir ada Yudas Iskariot. Saat menjadi murid Tuhan Yesus, dia ditunjuk menjadi pemegang kas keuangan. Namun sayangnya, dia menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak kepada imam-imam. Sekian yang dapat kakak sampaikan hari ini. Kakak harap adik-adik bisa menerima, menghafal, dan mengingat terutama tentang nama-nama 12 murid Tuhan Yesus tadi ya. Karena kakak yakin suatu saat nanti di sekolah atau dimanapun akan ada saja yang menanyakan pada adik-adik siapa saja 12 murid Tuhan Yesus itu. Nah, untuk itu kakak ingin adik-adik bisa menerima dengan baik tentang pengenalan singkat 12 murid Tuhan Yesus hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik semuanya, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
sekarang kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu, dan kami juga mengucap syukur atas semua kebaikan, atas berkat-berkat yang sedang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita pada mengumpulkan persembahan syukur kita pada minggu ini. Untuk persembahan syukur kita, adik-adik yang di rumah boleh dikumpulkan. Dan pada saat pengumpulan, adik-adik boleh menghubungi nomor di bawah ini. Baiklah, selama persembahan syukur kita kumpulkan, kita akan bersama-sama mengangkat pujian kita dengan judul Kami Membawa Pujian. Boleh sambil ikuti gerakan kakak ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Mari kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih kami Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Di mana Tuhan tadi kami telah mendengarkan dari sebagian firman. Biarlah firman itu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari keseharian. Ajarlah kami Tuhan anak-anak-Mu agar kami selalu setia akan Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami telah selesai sekolah minggu kami Tuhan. Sertai kami Bapa, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu ceria, anak-anak yang selalu sehat jasmani rohani kami Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu Bapa, agar kami menjadi anak yang baik, anak yang selalu mengasihi Tuhan, anak yang selalu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati segala pendidikan kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi kedua orang tua kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa yang menyertai sekolah minggu kami hingga sampai berakhir. Inilah doa kami Tuhan, yang kami akhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami semuanya. Kita ucapkan bersama-sama, mari kita doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang
kemuliaan sekarang sampai selamanya. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita pada akhir dari sekolah minggu kita minggu ini. Dan kita akan bertemu lagi nih adik-adik pada sekolah minggu kita minggu depan. Untuk adik-adik yang di rumah, kakak berpesan untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu pakai masker. Baiklah, untuk menutup sekolah minggu kita pada minggu ini, kita akan angkat pujian kita bersama-sama dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya.